Ya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu RPLBK bab 6, tentang metode generasi test case dan integration effects. Jadi untuk pendahuluan dan strategi pengujian, itu untuk bab 6 ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu CBSE, tentang component based software engineering, lalu ada black box testing, dan white box testing, di mana black box testing ini adalah strategi pengujian yang lebih ke arah fungsional dengan tiga kata kunci yang sangat amat inti, yaitu input domain, output testing, dan no code access. Sedangkan white box testing itu struktural, di mana kita tuh menguji tiga hal yang paling utama: control flow, logic paths, dan code errors. Dan ada pula yang akan dibahas nanti adalah integration effects. Jadi efek yang dihasilkan ketika komponen diintegrasikan menjadi satu sistem. Nah, fokusnya adalah tentang integration effects dan cyclomatic complexity, metode efisien untuk menghitung test case pada setiap kompleks, suatu hal yang kompleks. Jadi teknik itu pengujian tuh ada pada dua perspektif. Pertama black box testing, di mana satu, dia itu fokus on input and output, jadi hanya mempertimbangkan domain input dan output tanpa akses code. Lalu perilaku eksternal, menguji bagaimana komponen berinteraksi dan berfungsi, dan no code access. Jadi struktur internal dan logika program tidak dapat diakses. Teknik utamanya ada BVA, boundary value analysis, equivalence partitioning, decision table, dan cause effect graphing. Lalu di sini ada white box testing, di mana dia ada struktural atau internal, di mana logika internal itu dia memeriksa alur kontrol dan jalur eksekusi kode program. Struktur data, di mana menguji struktur data internal dan eksternal komponen, dan kesalahan kode, di mana dia mendeteksi kesalahan logika, semantics, atau coding error yang ada di dalam codingan tersebut, aplikasi tersebut. Fokus pengujiannya itu ada control flows, basis path, interfaces, dan error handling. Nah, beberapa level pengujian dan tantangan CBS itu ada, pertama, tantangannya adalah pre-built failures. Jadi untuk komponen yang telah diuji bisa gagal saat diintegrasikan. Lalu ada compatibility issues, di mana compatibility itu mungkin tidak kompatibel dengan yang lain. Jadi misalnya di HP 1 dengan HP 2, Android 1 dengan OS A dengan OS B itu tidak kompatibel satu yang lainnya. Lalu ada black box nature. Jadi kode internal itu tidak tersedia untuk pengujian langsung. Jadi karena kode internalnya itu misalnya tidak tersedia atau misalnya diprotek gitu. Jadi kita mau tidak mau hanya bisa melakukan black box. Lalu ada quality guarantee. Metode konvensional tidak cukup untuk menjamin kualitas. Tantangan utamanya itu. Lalu fokus pengujian. Beberapa hal tuh ada syntactical faults, kesalahan permintaan untuk dia punya program. Lalu ada semantic errors, misalnya ada error misalnya misalnya kita bikin kelasnya itu misalnya namanya laptopnya pakai laptop gitu, itu kan semantic error. Selalu ada logical error di mana logika harus dipakai for loop malah jadi while loop, IO interfaces, independent task, dan boundary conditions, dan lain-lain. Lalu ada error proses di mana test plan itu yang pertama, lalu ada test specification, masuk ke test case execution atau implementasi dan testing, lalu test documentation. Setelah hal tersebut sudah selesai, hasilnya itu ada hasilnya dan dievaluasi. Nah, spesifikasi dan rencana pengujian ini ada beberapa hal. Jadi, deskripsi pengujian individual untuk test specification-nya, kardinalitas dan rasio kardinalitas. Jadi kardinalitas itu how big is it? Jadi seberapa besar, dan rasio kardinalitas rasio seberapa besar elemen-elemen tersebut. Lalu elemen dan format pengujian, proses pengujian dan independensi, proses pengujian independen, metode pencatatan test case, semantic test case, dan tanggal dan waktu pelaksanaan. Sedangkan test plan-nya itu mengandalkan proses pengujian, input dan output, elemen perangkat lunak, level kualitas, dan pihak yang terlibat seperti tester, developer, dan end user. Nah, untuk test case dan dokumentasi, ada three basic constructions: actual input, logical input, dan actual output. Jadi, actual input itu data yang diberikan ke sistem untuk pengajian, logika pengujian itu, logical input itu informasi input
menjadi output melalui proses sistemnya, proses logik, dan actual output itu hasil yang dicapai dari sistem setelah diproses atau expected versus actual. Gitu. Untuk dokumentasi pengujiannya itu ada level komponen, integrasi sistem, validasi hasil, dan error tracking. Gitu ya. Untuk strategi pengujian komponen individual ada syntactic faults, semantic errors, logical errors, coding mistakes, independent paths, IO interfaces, local data structures, boundary conditions, dan error path handling. Nah, fokus pengujian komprehensif ini, semua elemen ini memastikan kualitas dan keandalan komponen individual sebelum diintegrasikan ke dalam sistem. Untuk integration effect graphs, itu konsep dasarnya itu adalah ketika C1 dan C2 diintegrasikan, dia menghasilkan efek baru. Dan dia tuh untuk rumusnya menggunakan AND. Jadi C1 AND C2. Jadi misalnya efek C1 digabung sama AND efek C2, sorry, ini harusnya AND. Sama dengan efek integrasi. Misalnya jadi C1 kutip gitu, atau C2 kutip atau C3 kutip. Itu menjadi efek integrasinya. Visualisasinya mungkin seperti ini. Dan matrix test case-nya misalnya seperti ini. Untuk nilai matriksnya 0 itu tidak terhubung dan 1 terhubung gitu. Untuk formula test case-nya seperti ini. Untuk performa black box BVA versus integration effect bisa dilihat misalnya komponen BVA itu dia boundary value analysis dia memerlukan 9 test cases. Sedangkan integration effect ini hanya butuh 2 test cases. Jadi untuk performance black box performance-nya dia hemat 78%. Dia lebih 7 test cases. Sedangkan ini untuk komponen misalnya 3 komponen. Untuk 3 komponen dia butuh 13 test cases untuk BVA. Tapi untuk integration effect untuk di test black box itu cuma butuh 4 test cases. Sedangkan di sini juga dan di sini juga untuk 5 komponen, 4 komponen. Jadi progresnya sangat linear dan sudah terbukti bahwa untuk 2 komponen, 3 komponen, 4 komponen itu dia dia hemat test case-nya itu jauh lebih sedikit dan ini menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi tentunya. Walaupun dengan semakin banyak komponen, margin antara BVA dan AI itu semakin berkurang seperti yang bisa dilihat. Nah, di sini untuk studi kasus whitebox itu ada integrasi 6 komponen misalnya seperti ini ya. C1, C2, sorry ini harusnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi untuk Case method berikut adalah metodenya, lalu di sini ada metode 1 usulannya seperti yang ada di buku CBSI, lalu ada metode 2 dan hasilnya tuh apa? Hasilnya tuh metode yang diusulkan itu mengurangi test case. Jadi goals-nya tuh apa sih sebenarnya? Goals-nya itu adalah untuk kita mengurangi test case yang ada gitu loh. Dari 38 test case ini kan terlalu banyak. Kalau misal kita bisa menghemat 4 meskipun sedikit sekali yang bisa kita uh, kurangi, tapi tetap menghemat test case itu artinya meningkatkan efisiensi testing. Nah, di sini ada white box cyclomatic complexity itu, di mana konsep dasarnya itu ada jalur independen, sumber kode tersedia, dan coverage lengkap untuk memastikan semua alur logika teruji dan efisien. Lalu ada analisis logika internal dan structure control, menentukan jumlah alur dan eksekusi unik dalam kode program. Lalu metode 1 misalnya formula McCabe yang diperluas misalnya I, V plus 2P, di mana I itu adalah jumlah sisi, edges, lalu V itu adalah vertices atau jumlah simpul plus 2P. P-nya itu adalah jumlah components. Lalu ada region-based approach di mana sigma IC itu adalah complexity internal plus sigma CR total dari closed region plus OR di mana OR itu adalah open region. Nah, berikut ada akronim dan notasi penting dengan kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya adalah beberapa temuan utamanya adalah integration effect graph itu teknik black box yang menghasilkan jumlah test case jauh lebih sedikit daripada BVA, terutama untuk sistem berskala besar. Untuk cyclomatic complexity yang diperluas, formula baru untuk CBSI menghitung test case dengan lebih akurat dengan mempertimbangkan komponen dan tools regions. Lalu coverage yang tetap terjamin, meskipun test case berkurang, tapi kualitas pengujian tetap optimal dan mencakup semua jalur independen dan integrasi penting, dan
efisiensi CBS testing. Metode ini diusulkan untuk konsisten, unggul, dan dari perangkat lain yang untuk perangkat lunak lain yang berbasis komponen dalam semua skenario pengujian. Berikut adalah demikian adalah review summary bab 6. Terima kasih.